Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Sahabat wakaf yang dimuliakan Allah, kembali saya akan berbagi mengenai wakaf, di mana pada kesempatan ini saya akan bercerita, menyampaikan cerita terkait wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu wakaf Bi'ru Rumah. Sahabat wakaf yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat itu datang ke Madinah, waktu itu di Madinah terjadi kekeringan atau terjadi krisis air, di mana hanya ada salah satu air atau sumur yang layak dikonsumsi, yaitu sumur yang kita kenal dengan Bi'ru Rumah. Nah, karena Bi'ru Rumah ini adalah satu-satunya sumur yang layak konsumsi, maka oleh pemiliknya, yaitu orang Yahudi, orang yang mau ngambil di sumur itu akan dikenai biaya atau disuruh beli, atau orang Yahudi ini menjual air dari sumur Bi'ru Rumah itu. Melihat seperti itu, maka Rasulullah bikin sayembara kepada para sahabat. Jadi, man yastari Bi'ru Rumah fayaj'alu dila'uha lil muslimin. Jadi barang siapa yang bisa membeli sumur Bi'ru Rumah itu, kemudian orang muslim bisa mengambil secara gratis dari sumur itu, artinya diwakafkan, maka oleh Rasulullah dijanjikan surga di akhirat nanti. Mendengar sayembara seperti itu, kemudian Sayyidina Utsman menyampaikan, sa'astari Bi'ru Rumah min sulbil mali. Jadi Sayyidina Utsman menyampaikan bahwa saya akan membeli sumur Bi'ru Rumah itu dari kantong saya sendiri. Kemudian Sayyidina Utsman akan mewakafkan sumur Bi'ru Rumah itu. Nah, mendengar seperti itu, kemudian Rasulullah mengiyakan, silahkan dibeli. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan kemudian mendatangi pemilik sumur Bi'ru Rumah itu, yang waktu itu dimiliki oleh orang Yahudi. Nah, ketika melakukan negosiasi kepingin membeli itu, sebenarnya orang Yahudi tidak mau, karena di situ akan masuk hukum dagang, di mana suplainya sedikit, demand-nya itu banyak. Maka ini adalah bisnis yang menguntungkan bagi Yahudi. Jadi dia tidak mau menjual. Kemudian oleh Sayyidina Umar dirayu, dinego. Ya udahlah, saya akan beli separuh-separuh aja, sehari untuk kamu orang Yahudi, dan kemudian sehari untuk Sayyidina Utsman. Oleh orang Yahudi ini disetujui, sepakat untuk membeli atau menjual sehari orang Yahudi, sehari untuk Sayyidina Utsman. Nah, karena membelinya hanya separuh, maka waktu itu harganya sekitar 12.000 dirham. 12.000 dirham. Nah, kemudian oleh Sayyidina Utsman, ketika harinya Sayyidina Utsman, orang-orang yang mau mengambil air dari Bi'ru Rumah ini oleh Sayyidina Utsman digratiskan. Silahkan ngambil gratis tanpa ada biaya. Artinya harinya Sayyidina Utsman ini diwakafkan, boleh mengambil. Tapi ketika harinya orang Yahudi ini, orang yang ngambil akan dikenai biaya, disuruh beli. Oleh karena itu, masyarakat Madinah waktu itu tidak lagi
mau mengambil di harinya orang Yahudi, tapi hanya mengambil di harinya Sayyidina Utsman, di mana ngambil pada hari itu untuk tandon selama kebutuhan 2 hari. Sehingga waktu harinya orang Yahudi itu tidak ada orang yang ngambil air di Bi'ru Rumah. Nah, setiap hari seperti itu kejadiannya. Kemudian oleh orang Yahudi, kalau seperti ini terus, maka saya akan rugi. Karena operasional menjaga sumur setiap hari harus bayar, harus digaji, tapi sudah tidak ada yang beli. Karena umat Islam ataupun masyarakat Madinah pada waktu itu mengambil di hari Utsman, Sayyidina Utsman, kemudian ngambilnya 1 hari itu untuk tandon 2 hari. Nah, melihat proses yang seperti itu, fakta seperti itu, kemudian orang Yahudi ini menyampaikan ke Sayyidina Utsman, ya udah, hari saya sekalian saja dibeli, sehingga ini menjadi miliknya Sayyidina Utsman semuanya. Oleh karena itu, Sayyidina Utsman sepakat menambah 8.000 dirham, jadi dibeli oleh Sayyidina Utsman semuanya secara utuh dan diwakafkan oleh Sayyidina Utsman untuk keperluan orang-orang atau masyarakat Madinah waktu itu. Ini luar biasa wakaf Bi'ru Rumahnya Sayyidina Utsman ini, karena sumur ini dari zaman Rasulullah atau zaman Sayyidina Utsman membeli itu sampai sekarang masih. Bi'ru Rumah ini sekitar 15 km dari Masjid Nabawi, sehingga bisa untuk pengairan sawah di sekitar Bi'ru Rumah itu oleh umat Islam atau masyarakat Madinah pada masa-masa setelah Sayyidina Utsman. Sahabat wakaf yang dimuliakan Allah, kita bisa mengambil hikmah dari wakafnya Sayyidina Utsman ini, di mana kalau wakaf itu sekali wakaf tapi bisa dimanfaatkan oleh umat itu selama-lamanya, sampai harta wakaf itu selama masih bisa dimanfaatkan, itu pahalanya juga akan mengalir terus kepada, kalau Bi'ru Rumah akan mengalir kepada Sayyidina Utsman terus menerus. Nah, kita juga bisa meneladani Sayyidina Utsman, mewakafkan harta yang kita miliki, kemudian wakaf itu mu'abbad, artinya berlangsung lama, dan ketika wakaf itu masih bisa dimanfaatkan, maka wakaf itu juga pahala wakaf itu akan mengalir kepada orang yang berwakaf. Sahabat wakaf yang dimuliakan Allah, itu yang bisa saya sampaikan, saya share atau sharing terkait masalah wakafnya Sayyidina Utsman. Kita bisa meneladani itu dalam bentuk-bentuk yang lain di masa kini. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.